Ini kan penampilan nih, balik lagi Ya. kebiasaan sekarang nih, apalagi anak muda zaman sekarang, pada saat mereka kayaknya contohnya mereka pesan makanan nih di sebuah restoran. Nah, restoran kan sekarang udah bagus banget buat untuk foto segala macam. Mereka tuh biasanya sebelum mereka makan, yang mereka lakukan adalah apa? Foto dulu kirim ke temen-temennya. Gue lagi di sini, gue lagi di sini. Pinter aja ya tiap hari jalan-jalan. Temen yang berpikir lain, ih duitnya banyak banget ya tiap gitu hari. Ya. Iya seperti. Betul. Oke, halo Sobat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah, hari ini spesial banget karena kita akan memasak. Sebetulnya kita bakalan mengajak teman-teman buat belajar memasak dengan chef yang legendaris dari Indonesia. Dan juga mungkin kalau teman-teman pernah dengar, pernah dijuluki dengan Ratu Boga. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu Siska Switomo. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Coopers ya. Sahabat Coopers. Kita memanggil teman-teman ini sahabat Coopers, terima kasih sekali saya bisa hadir di sini. Tempat yang sangat buat saya mengagumkan. Kaget saya, semuanya bersih rapi. Ya, itu sangat menyenangkan, apalagi di tempat untuk makanan. Betul. Wah, sangat istimewa. Jadi memang harus bersih ya Granny. Harus bersih. Dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Semuanya orange. Sampai chopping boardnya ini pinggirnya juga orange. Dan sekarang juga Granny pakai bajunya orange ya. Oh iya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Siska. Nah, itu lagu waktu zaman tahun 1994 kalau nggak salah, waktu aku masih SMA, itu udah setiap bangun tidur Sabtu, Minggu pasti denger lagu itu, terus nonton di layar kaca di salah satu stasiun TV ada wajahnya Ibu Siska. Terus kamu nyuruh mamamu, mah ntar masakin yang itu ya. Iya, dan waktu pasti itu gitu. Betul, dan mama juga waktu itu ke apa? Karena belum ada media sosial dan itu harus nyatet dulu. Iya, hebat. Oke. Dan itu tahun 1996 ya, udah lama banget berarti Granny ya. Iya. Dan sekarang masih terus memasak. Iya, memasak itu sangat indah karena kita memasak dengan rasa cinta. Cinta kepada pada keluarga, kepada anak, kepada semuanya, pada suami. Menyajikan yang enak-enak. Mama kamu pasti menyajikan semua yang enak, membuat dengan rasa cinta. Kalau tidak, kamu tidak akan tumbuh sehat, segar, dan ganteng seperti ini. Ganteng ya? Ya, terima kasih Mama. Ya, terima kasih Mama. Ya. Nah, Granny, sekarang kita mau masak apa nih? Kan kita dalam rangka acara memasak nih. Pasti kita juga harus jelasin dulu ke teman-teman, kita hari ini mau masak apa, terus bahan-bahannya apa aja nih. Nah, ayam dengan saus madu, yang gampang aja ya. Oke. Ayam ini saya tunjuk ya, ini kita pergunakan dada ayam. Kemudian dada ayam ini kita potong-potong seperti ini, memanjang, itu potong dua terus memanjang tipis-tipis. Nah, sudah. Kemudian ini ada ayam ini nanti kita rendam dengan saus tiram. Ini adalah saus tiram. Kemudian nanti menumisnya kita menggunakan margarin. Ya. Apa yang ditumis? Adalah bawang putih yang dicincang dan jahe. Kemudian nanti masukin bumbu lain. Ada saus tiram, ada minyak wijen. Nah, ini kita masukkan, ada madu. Kita masukkan jadi satu, nanti diberi saus ini. Jelas nggak kecepatan? Enggak kan? Enggak. Nanti mungkin kan dia. Nanti yang masak bukan saya. Tapi saya masak. Oh oke deh, ini tantangan nih, mudah-mudahan aku bisa masak, tapi walau bagaimanapun bakalan didampingin sama Granny tetap kan? Iya, tetap. Oke. Sekarang di sini, ini kita mempunyai minyak yang sudah kita panaskan. Nah, sambil kita ngobrol nggak apa-apa ya Granny ya? Nggak apa-apa dong. Sini. Oke. Nah, ini saya mau membuat celupan ini dari tepungnya ini sudah dikasih garam sama kaldu bubuk sedikit, garam merica kaldu bubuk sedikit, jadi sudah ada rasanya. Nanti kita tinggal celupin begini. Nah, ini kita rendam dulu dengan apa tadi? Saus tiram. Ya, ini saus tiram boleh ditaruh sini, boleh. Nah, gini aja nih. Ya.
Nih. Ini pasti enak nih. Insya Allah enak. Ini enak. Puasanya lancar kan sayang? Alhamdulillah lancar Granny. Ya. Granny ngomong-ngomong kan Granny udah hampir 50 tahun ya. Iya kali. Tapi kayaknya masih tetap bugar dan awet muda. Itu sebetulnya rahasianya apa sih Granny? Sebetulnya rahasia tidak ada. Hanya kita mengukur saja apa yang kita makan. Tidak semua apa yang kita lihat itu kita makan. Mencicipi boleh dan mencicipi itu adalah sedikit saja. Nah ini sayangku, ini kan didiamin dulu, direndam saus tiram. Itu berapa lama tuh direndam di saus 15 menit lah tiram sedikitnya ya. Nah ini kalau mau ngecek minyak itu sudah panas atau belum? Gimana begini, caranya? Gini dengan sendok kayu. Kalau sudah banyak busa-busa mengelilingi ini minyaknya sudah panas. Nah ini. Karena ini tadi udah dipanasin sebelum kita mulai. Iya. Ini kayaknya udah mulai panas nih. Ya ini saya matikan dulu. Nah ini sekarang kita masukin ke celupan ini dulu. Dimasukin ke yang tadi dicampur dengan air. Kita lumuri dengan ini. Ini kita bisa pakai tangan nantinya. Iya, supaya enak. Nah, tapi ini kan tadi kita sebelumnya udah cuci tangannya Granny ya. Harus dong. Begitu mau masuk dapur, tetap harus cuci tangan. Wajib berarti ya? Iya wajib itu. Nah ini kita coba dulu satu ya. Oke. Wihi. Nah ini, oh iya minyak. Ini berarti udah panas ya. Ini Granny sudah cuci tangan sih. Granny masukin sini. Ya. Oh iya, Granny cucunya udah berapa ya Granny ya sekarang? Cucu 3. Cucu 3. Udah banyak juga ya Granny ya? Iya, cucu 3. Ya, sudah menikah yang paling besar. Nah ini dikit. Dan aku dengar juga Granny itu nggak kurang begitu suka dipanggil guru, tapi lebih suka dipanggil guru malahan ya, daripada dipanggil ahli kuliner atau chef selebriti. Kenapa tuh Granny? Ya, chef selebriti. Malu lah kalau ya. Padahal kan sebelumnya kan dari tahun lama banget itu udah masuk TV kan, jadi boleh dipanggil sebagai selebriti dong, ya nggak? Iya. Tapi buat saya itu, selebriti itu kayaknya itu yang, yang oke terkenal banget gitu, yang Oh gitu, jadi mainnya dipanggil guru aja ya? Iya, guru aja. Dan sempat jadi dosen juga katanya waktu itu ya? Iya, dosen di perhotelan, iya. Berapa lama nih kira-kira nih? Sampai berwarna kecoklatan. Coba lihat sayang. Siap. Hati-hati. Iya, kamu nggak usah takut. Gini aja. Nah ini udah ada yang mulai coklat. Mau diangkat sekarang apa nanti aja nih Granny? Yang mulai coklat boleh diangkat sekarang. Boleh. Nah boleh ini, bantu ya? Ya, ambil yang coklat. Wah pinter kamu gorengnya, cakep. Taruh situ lagi, taruh situ. Oh good, Sini beautiful, ya cakep sekali. Pinter kamu. Menjadi sajian yang menggoda selera. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Ya bagus. Pikir ya, kamu ya. Wah, paham kan sekarang? Paham, ini gampang Granny. Cuman tinggal celup-celup doang kan? Iya, nih saya celupin ke sini. Nah ini. Granny bukannya dulu tuh Granny juga cita-citanya pengen jadi dokter ya? Iya, kepinginnya. Tapi sempat jadi dokter? Enggak, maksudnya kalau kuliah pernah? Pernah, sebentar aja. Kenapa? Terus menikah, terus saya cita-cita lagi kepingin jadi dokter. Dokter di mana? Dokter di dapur. Tetap meracik kayak ini kan kayak membuat racikan masakan seperti obat ya. Karena kita membuat resep kan. Jadi misalnya ini kamu membuat resep nanti, ya gampang. Wah ini kayaknya udah mateng nih, kayaknya aku coba bantu angkat ya. Ya, oke. Pinter kamu. Iya, warnanya cantik sekali. Nggak terlalu gosong nih, pas ya? Pas, ayo. Ya masukin. Ini saya tinggal dikit lagi aja. Iya. Ini aku pernah dengar beberapa kali kalau Granny bilang tuh kalau memasak itu harus dengan cinta. Oh iya dong, dengan penuh rasa sayang. Karena kalau enggak, kalau dengan sayang itu kita akan membuatnya tuh semua pasti akan bagus. Iya kan? Tapi kan tidak semua orang bisa memasak Granny. Itu gimana sih biar kita... Latihan sayang. Kamu pun bilang juga tadi nggak bisa masak. Ternyata kamu pinter masak.
Iya, tapi kan dari cuma... cara menggoyang ininya saja udah ketahuan. Oh gitu ya? Iya. Nah ini udah ini ya. Oke. Nih tunggu dulu ini. Nih. Nah apa saja yang bisa dengan tepung bumbu ini? Ya kita pakai tempe bisa, pakai tahu. Jadi pun bahan bisa. makanan yang tadi ayam ini boleh diganti sama apa aja tuh? Iya tahu boleh. Tahu boleh, ayam. ikan boleh? Ikan boleh. Kamu suka ikan kan? Suka dong, suka. Iya. Nah, ini kita goreng aja sedikit. Nah, udah kita matikan. Oke. Nah, nanti kita bikin bumbunya habis ini. Kita bikin bumbunya. Ih, cantik kamu pinter bikinnya. Ih, Udah? cakep banget. Cakep. Nah, sekarang kita bikin sausnya di sini, sayang. Oke. Tunggu dulu. Jadi apa yang kita butuhin untuk saus ini, Granny? Ternyata Granny terkaget-kaget, ini bintik-bintik saya pikir kotor. Ternyata adalah motif dari loyangnya. Oke. Cakep. Iya. Nih, ini udah selalu masaklah dengan bersih. Granny sendiri kok jorok. Enggak, Aku harus bantuin nih, Granny. Jatuh tadi. Iya. Oke, sayang. Oke, kita buat sausnya berarti ya. Jadi nama masakan ini apa nih tadi? Ayam apa nih? Tadi kan bahan dasarnya ayam kan? Saus madu. Ayam, nah, sekarang saus madu. kita bikin saus madunya. Ini sayang, di sini. Oke. Sini. Ini margarin. Margarine. Nih, panaskan dulu margarinnya. Margarinnya secukupnya berarti ya? Iya, ya kurang lebih 2 sendok lah itu ya. Oke. Ih, leleh margarinnya. Sesudah margarin, kita akan menumis bawang putih. Selanjutnya setelah ini panas, masukin bawang putih. Ya, bawang putih. Dan ini ngomong-ngomong, apa sih yang menyebabkan Granny jatuh cinta terhadap kuliner di Indonesia? Nah, kuliner Indonesia itu sangat istimewa, bagus sekali. Dan adalah tugas kita untuk menduniakan supaya dunia itu tahu. Orang tidak hanya nasi goreng dong. Bisa yang lain-lainnya. Betul. Ada sop Sop buntut. ada kuda. Ada rendang. Ada rendang. Nah, itu dia. Nah, itu sudah wangi. Sekarang kita kasih. Jadi tadi yang dimasukin adalah setelah margarin, terus ada bawang putih. Ya, ini saya terus kasih. jahe. Ini adalah madu. Ada madu. Ini minyak wijen sedikit. Oke, madu dan wijen dicampur ya. Campur. Nah, ini saya kasih saus. Ini saus apa nih, Granny? Granny pas nggak puasa. Oh, Granny emang lagi nggak puasa ya? Ya, nih. Kecap asin. Oh, kecap asin. Iya. Granny ngomong-ngomong kalau lagi di rumah, Ya. biasanya anak sama cucu paling sering diminta dimasakin apa sih? Apa aja suka. Suka ya semuanya ya? Kalau Granny sendiri, makanan favoritnya apa nih? Pasti kaget kamu. Kenapa kaget? Makanan favoritku adalah tempe. Tempe, wah tempe enak banget dong. Enak. Itu mengandung protein tinggi loh, Granny. Iya betul. Iya nggak? Iya betul. Oke, berarti masih terus diaduk. Ini berapa lama nih? Udah sebentar aja. Udah. Udah. Oke. Tadi deh. Mari kita tata di sini. Wangi banget nih. Oke. Wah, ini kok sudah tersedia 4. Ini Iya, ada 4 piring nih, Granny. punyamu, dan punyamu. Semuanya punya aku. Nah. Nih, Oke. ini saya tambahin sini aja dulu. Cah. Ini sayang, taruh sana sayang. Oke. Nah, ini kita bisa makannya nanti dengan nasi boleh, dengan apa lagi? Dengan lontong boleh? Boleh. Ini dia. Tapi kalau Granny ini kan badannya masih tetap terawat ya, terjaga gitu. Makan nasi nggak sih? Makan, Makan ya? makan saya. Pasti makan nasi. Iya, makan Wow. nasi tapi ya nggak banyak-banyak. Kalau olahraga pasti dibarengin dengan olahraganya juga dong, Granny. Kamu jadi tersinggung saya. Kenapa Saya sih? nggak pernah olahraga. Masa sih? Ya, olahraganya cuma yang gampang-gampang saja. Sayang, ini kamu kasih gini Oke. nanti ya. Wow, cantik sekali di penampilannya nih. Ya, ini kamu kasih gini ya. Oke. Jangan di... Nah,
jangan ditaruh di atasnya. Jadi di sampingnya aja ya? Iya, ini sayang kamu pegang ini. Granny yang ngasih. Siap. Ngasih ijo-ijonya. Biar pakai garnish biar iya, biar cantik. Cantik ya. Iya. Oke. Jadi Granny sebetulnya kan kita masak ini tuh bisa bisa dimasak sama siapapun sebetulnya ya. Bisa, siapapun yang penting mau gitu. Soalnya kan nyuruh orang ikut ke dapur kan nggak gampang-gampang. Betul. Iya nggak sih? Dan ini cocok banget nih buat menu mudik, kan sebentar lagi mau pada mudik nih. Jadi sebelum mereka mudik, mereka bisa membuat masakan ini dengan bahan yang mudah, bahan yang gampang, cara apa? Mudah. Ada 3 prinsip tuh. Granny biasanya selalu pakai bahan nih. mudah didapat, didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Oh, menggugah selera. Iya kan. Jadi kamu kalau lihat ini, betul, pasti kepingin ngicipin, ya nggak sih? Ya ini menggugah selera banget nih Granny nih. Nah ini kamu naruhnya saus saja orang sudah menggoda selera. Iya. Pinter. Ini kalau ada tomat akan lebih asik lagi. Sebagai ini ya, tomatnya pemanis lupa ya. dibeli tadi. Tapi mungkin buat sahabat-sahabat Coopers nih yang ada tomat di rumahnya, boleh ini ditambahin tomat nih biar lebih ada warnanya ya Granny ya. Iya. Pokoknya ada yang merah-merah. Pinter kamu. Aduh. Nah ini apalagi sekarang. Nah ini gini. Jadi udah jadi nih makanan ini. Ini jadi gini. Mana dia? Tunjukin ke kamera. Ini kamu yang bawa. Oh iya, sayang. Ini kamu yang bawa. Kameranya di sana apa di sini? Yang di sini ya, aja. Ini aja. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya. Selamat mencoba. Mudah bukan, tapi ini gampang-gampang susah, tapi kayaknya mudah sih, Granny. Iya kan? Nih lagi nih. Nah, ini menggoda selera nggak? Menggoda sekali. Menggoda sekali. Tinggal ditambah apa kalau kamu nih? Tambah. Oh, ini lupa. Ini. Oh, ini sebagai pemanis juga ya, Granny. Kita bisa tambahin wijen di atasnya juga ya. Ini dia. Ya ini ya. Tapi mungkin bisa dicampur juga kali ya sausnya ya. Ini taburkan gini juga bisa. Iya. Cantik sekali. Ya. Mau yang mana? Milih yang mana? Saya yang paling banyak nih kayaknya nih. Saya mau pilih yang ini aja kali ya. Nanti Granny pilih yang pasti Granny pilih yang kecil deh. Iya kan makannya nggak banyak. Nggak, kamu gini. Iya. Boleh, kamu boleh pilih satu ini. Tambah satu. Ya. Jadi ini makanannya sudah selesai. Namanya adalah ayam saus madu dengan taburan wijen. Nah, makannya pakai nasi yang hangat. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak makan nasi, boleh makan langsung begitu aja kali Granny ya. Oh boleh. Ya. Boleh. Nah, sahabat Coopers, tadi kita sudah masak menu yang pertama. Namanya adalah ayam saus madu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk menu kita yang kedua, yaitu kita akan masak apa nih Granny? Tahu. Judulnya apa nih biar kita kasih informasi? Tahu dengan saus telur asin. Tahu dengan saus telur asin. Pastinya ada tahu dan juga ada telur asin. Iya. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Jadi Granny punya apanya nih? Tahu, telur asin. Kemudian ada margarin, ada susu, ada krim, ada jahe. Dan ada bawang putih juga. Iya. Oke, yuk kita mulai. Kita mulai. Monggo. Silap. Nah ini kita mau goreng tahu dulu. Ini tahu kita potong. Dipotong dulu. Ini tahunya boleh tahu apa aja ya Granny ya? Iya, ini boleh tahu apa ini aja. Ini kan tahu putih nih. Kalau tahu yang kuning kan juga ada tuh biasanya tuh. Bisa ya? Bisa. Oke. Dan ini yang pasti menu ini gampang dibuat karena bahan-bahannya juga mudah dan tidak terlalu mahal ya Granny ya? Enggak. Iya nggak sih? Enggak. Oke. Dan ini kita buat celupan. Celupan biasalah tepung dengan air ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita beri bumbu. Tadi kan ada garam, merica, kaldu dan kaldu bubuk kan? Ingat. Nah, ini
Ini gini. Aduk-aduk dulu. Terus dilumuri seperti ini. Itu minyaknya kalau sudah cukup panasnya baru kita masukkan. Oke, aku panasin dulu nih. Iya, Tapi sebelum itu aku mau cek dulu apakah sudah panas. Tadi juga dapat ilmu nih kalau misalkan ini sudah berbusa, jadi kita bisa mulai masukkan itunya ya. Iya. Oke. Nah, kayaknya Kita udah mulai panas mulai ya. bisa mulai terjun langsung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Granny ngomong-ngomong nih. Iya. Awalnya Granny pintar masak dan akhirnya bisa menjadi chef itu mulainya dari mana sih Granny? Oh, dari Belajar kecil, dulu atau gimana? dari kecil saya memang seneng lihat nenek saya masak, ibu saya masak di dapur. Nah, dari situ saya sudah menikah, saya berpikir saya harus berkarir kan. Nah, membantu keuangan keluarga. Akhirnya saya memutuskan sekolah di perhotelan. Sekolah di perhotelan. Ya. Kemudian rupanya di sekolah di perhotelan lumayan saya menjadi asisten. Asisten kemudian saya mendapatkan beasiswa bisa studi di luar negeri. Wow, di mana tuh Granny? Iya, untuk Chinese product. Iya. Itu saya studi di Taiwan. Wow, itu berapa lama tuh di Taiwan tuh? Nggak lama, 4 bulan apa ya kalau nggak salah. Pokoknya kita tahulah kemudian untuk makanan-makanan Eropa studinya di Jerman lagi itu. Training juga. Nih. Oke, lanjut. Pokoknya gini nih, asal kita seneng masak pasti akan menjadi sajian yang istimewa. Betul. Siapapun dia. Siapapun bisa masak asal punya Kemauan. Nah iya. Tapi kan Granny sebetulnya memasak itu sama seperti kalau kita menanam atau bercocok tanam nih. Tergantung tangannya tangan siapa dulu nih gitu. Kan belum tentu. Kalau aku yang masak nggak seenak seperti kalau Granny yang masak. Enggak lah. Enggak ya? Bumbu kan tetap sama. Sama. Iya Nanti kan otomatis makanya di meja selalu ada garam, merica tambahan. Itu untuk ya? kita menambahkan. Oh, iya, betul. Ada gula apa itu. Nah ini tinggal tunggu dulu nih. Yang sudah menguning aku boleh angkat ya, Granny ya? agak kuning ya sayang. Iya. Cantik, pinter banget kamu. Ya, kalau ngangkat doang mah gampang lah Granny. Nah ini. Granny kalau masak itu pernah nggak sih kayak gagal gitu? Apakah pernah kegosongan atau mungkin air yang terlalu banyak? Itu hal yang lumrah lah. Tapi nggak apa-apa, kita sikapi dengan senang saja. Kalau kali ini kita gagal, yang kedua kita pasti nggak akan gagal. Gitu aja, ya nggak sih? Betul, betul. Terus kalau solusinya pada saat kita memasak, terus makanan kita sudah kadung terlalu asin, itu gimana sih? Kadung terlalu asin, tambahkan bahan lain. Ya, yang untuk menetralisasi, seperti itu. Oke. Ya, jangan kebanyakan garam terus tambah gula, jangan. Lihat yang lain-lainnya dulu ya. Iya. Pokoknya kita mengerjakan itu dengan rasa cinta, dengan rasa senang, pasti akan menjadi sesuatu yang menggoda selera. Menggoda selera. Ya kan? Nah, ini untuk sausnya. Granny siapin di sini. Kita tunggu dulu ini ya sampai matang ya, Granny ya. Terus kalau cucu Granny sama anaknya ada yang mengikuti jejak Granny nggak sebagai chef gitu? Oh, nggak ada. Tapi kalau masak mereka seneng. Okay. Semua seneng karena seneng makan. Siapa sih yang seneng makan Granny? Iya, kamu pun juga sama kan? Iya dong, apalagi kalau masakannya enak dan mungkin kalau iya memang... kan, kamu pasti nungguin ibu kamu di dapur. Iya betul. Iya kan? Nah ini dia, sendokku kemana ya? Matiin aja sayang. Matiin ya, oke. Sendokku kemana ya? Nanti aku coba cek Ya, dulu ya. cek. Oke, sebentar ya Granny ya. Iya, oke deh. Ini saya ambil kuningnya saja, telurnya. Iya. Ketemu? Ketemu, saya kembali dengan membawa sendok. Ada sendok kecil, ada sendok besar. Granny perlu yang mana nih? Yang gede aja. Yang gede, oke. Iya, gampang. Nah ini telur asin ini. Dan ini gampang juga nih didapetin. Bisa beli online atau bisa beli di supermarket dan di pasar juga ada ya? Iya, jadi ini bisa untuk bekal nanti. Untuk bekal kalau pergi nih. Oke. Nah ini kita tambahkan susu sedikit nih. Susu, Krim, oke. krim ini. Krim dikit, kentalkan sayang. Oke. Terus kita panaskan nanti.
Oke, jadi kuning telur asin dicampur dengan krim dan susu. Krim dan susu, kita aduk sampai merata. Ya, kemudian nanti kita panaskan, kita buat sausnya. Oke. Kita siapkan wajan. Ini yang tadi, nggak apa-apa. Nah, Granny udah punya buku resep sebanyak 150 buku ya? Iya, 151. Oh, udah 151 sekarang? Iya. Itu masih ingat gak sih judulnya buat menu makanan apa aja? Apa aja banyak lah, banyak. Karena kan Nggak bisa nginget sih. saking banyaknya Granny ya. Ya, ini pokoknya bisa bermanfaat untuk perempuan Indonesia. Betul, dan sekarang laki-laki juga boleh. Boleh dong, ini ya. kan banyak juga sekarang Iya. chef yang laki-laki ya Granny ya. Iya, ini dia. Udah. Oke, untuk bumbu sausnya berarti ya? Iya, ini untuk bumbu sausnya. Pertama margarin, kemudian dengan ada bawang putih, dan ada jahe. Ya, ini kita kemudian masukkan. kita masukkan. Iya. Oke, telur asinnya. Nah, cakep. Sampai mendidih. Ini dicicipin rasanya. Nah, Ini kita perlu kasih garam ya? iya kasih garam dikit Kasih aja. garam ya? Ya, ini kan udah. Garam secukupnya. Iya, udah Ya, garam mungkin merica. solusinya biar nggak terlalu keasinan, kita kasih sedikit-sedikit dulu terus kita icip kali ya. Iya, Ini ya. ini dia. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Terus ini kita bisa masukin nih. Iya, ini masukin aja boleh. Mungkin yang tadi Iya. sudah digoreng tahu, Tahu digoreng. yang sudah iya. dilumuri dengan terigu. Iya, ini sekarang kasih Kita campur. cabai merah dikit. Iya, sekarang udah tinggal. Aku bantu Granny boleh? Ya boleh. Oke. Habis ini kamu masuk ke Siap, sini. siap. Campur terus masukin. Siap, ini gampang Aku banget. masukinnya di sini aja biar kelihatan. Boleh. Ya, ini saya bawa. Ini ke mungkin sini. karena ininya udah matang jadi nggak terlalu lama juga, nggak apa-apa ya Granny ya? Enggak, sini aja. Yang penting sudah sini aduk boleh aja ya. Sini ya. Mas, ini. Kita taruh di sini ya. Iya. Oke, ini gampang banget teman-teman cara membuatnya. Iya, taruh. Bahannya tahu dan telur asin. Oke, kita tuang. Jadi mungkin ini bahan dasar tahu ini boleh diganti dengan bahan yang lain ya, Granny? Apa kira-kira? Mungkin udang atau Oh, mungkin boleh ikan, boleh. ikan boleh, ayam. Boleh. Oke. Kita Ini sekarang saya? plating ya. Oke, salad, kemudian kita Kasih tahu nih. seledri dan Iya. mungkin kita bisa menambahkan tomat biar lebih cantik lagi ya Iya. Granny ya. Kamu nggak beli sih. Iya, nanti mungkin berikutnya nih aku bawa apa? Bukan bawa, Iya. beli tomat ya. Iya, bagaimana? Oke. Bagaimana teman-teman? Aku mau ikutan gaya Granny nih. Bagaimana, Oke, pemirsa? bagaimana pemirsa? Mudah bukan? Membuatnya. Oh, mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Selamat mencoba. Gimana kira-kira? Iya. Oh gini, selamat Ya. mencoba. Karena 3 ini bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Siapapun yang melihat ingin nyicipin. Iya. Dan yang pasti ini wangi banget. Wangi. Iya. Kita nanti cobain bareng-bareng ya Granny ya. Oke. Nah Granny, sekarang menunya kan masakannya sudah selesai nih. Sekarang Iya, waktunya kita siap saji. Siap saji dan waktunya kita buat icip-icip menu yang tadi sudah kita buat ya. Iya. Menu yang pertama ada ayam saus madu. Iya. Kemudian ada juga tempe, tahu. tahu. Soalnya Dengan- tempe sama tahu tuh mereka temenan Iya. kan. Tahu, telur asin. Iya. Dan kebetulan juga ini azan udah berkumandang. Kita mungkin waktu buka puasa kita berdoa dulu ya Granny. Silahkan monggo Granny yang pimpin. Waduh. Iya, betul. Granny tau nggak, dari tadi tuh aku tuh udah nggak penasaran pengen nyobain masakan hasil kita nih. Monggo. Boleh ya? Boleh dong. Boleh ya? Ini kita cobain ayam saus madu. Ya. Aku izin. Boleh, Kasih yang kecil Granny, aja. yang kecil ya? Iya, terima kasih. Kali ini kita makannya nggak pakai nasi, tapi kalau misalkan teman-teman boleh pakai nasi ya. Boleh. Oke, sekarang kita yang tahunya. Aku ambil tahunya satu. Nah, Granny ngomong-ngomong nih. Ya. Jadi makna memasak buat Granny itu apa sih sebetulnya? Makna memasak buat saya itu adalah memberikan sajian untuk keluarga supaya anak ataupun siapa tetap sehat, tumbuh segar dan nanti bisa berkarya, berkarir karena makanan yang kita siapkan itu semua makanan yang
benar-benar kita siapkan dengan rasa cinta. Tetap lagi kita memasak dengan rasa cinta. Oke, kita cobain masakan yang kita bikin tadi dengan rasa cinta juga nih Granny nih. Aku cobain yang telur asinnya dulu ya. Enak banget. Kebetulan aku suka banget kalau makanan yang dibumbui dengan telur asin. Wah, hebat. Iya. Ini rahasianya apa sih sampai Granny ini bisa, kan udah puluhan tahun ya, bisa konsisten selama ini? Ya, kita tetap konsen dengan apa yang kita miliki. Misalnya ilmu kamu adalah, misalnya kamu seorang jurnalis, kamu dalam menulis, kamu udah tahu apa-apa yang harus kamu tulis, apa-apa yang. Dan saya juga misalnya kamu tanya, Granny, saya mau bikin sayur asem, bumbunya apa, ntar dengan otomatis saya akan bicara. Seperti itu. Karena dasar-dasarnya kan sudah ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, Granny kan ini masakan Indonesia tuh banyak banget jenisnya ya. Iya. Terus bagaimana sih cara kita, apalagi buat kaula muda untuk cara memperkenalkan masakan Indonesia biar dikenal di seluruh dunia. Betul. Dan kita harus menduniakan sajian Indonesia. Artinya apa? Bukalah banyak-banyak restoran Indonesia di seluruh dunia ini apabila kita mampu. Jadi kita mempunyai restoran-restoran Indonesia di mana-mana. Mengapa demikian? Karena anak-anak Indonesia pun sekarang banyak studi ke luar negeri. Betul. Dan biasanya mereka kangen makanan mamaku. Betul. Aku kangen makanan mamaku, gampang. Emang mau kangen mamanya, pengen makan sayur asem, dia mesti pulang ke Indonesia. Yang jauh enggak, ada di restoran Indonesia. Di sana sudah ada dijual, nggak usah khawatir. Betul, jangankan punya anak yang sekolahnya di luar negeri, kita pun yang tinggal di Indonesia tapi rumahnya jauh, kadang-kadang kita juga kangen kan sama masakan-masakan, apalagi buatan mama ya Granny. Iya, terutama buatan mama, kita masih bisa berkunjung lah kalau bisa berkunjung, seperti itu. Ya, Granny kan udah puluhan tahun nih, pada saat pertama kali memulai karir sebagai chef profesional ya, katakanlah ya. Dari saat itu Granny udah kepikiran untuk mulai investasi gitu nggak sih, kayak menabung gitu? Itu yang saya itu pikiran sih ada, tapi hanya sebatas pikiran, tidak pernah terwujud begitu. Tapi ada keinginan untuk? Iya, keinginan tapi tidak pernah terwujud karena ya konsennya sederhana saja, membuat resep, memberikan contoh, udah seperti itu. Jadi lebih fokus ke masakan aja ya? Iya, karena orang lain yang berpikiran ke bisnis maka dia akan bikin investasi, bikin bumbu atau apa, bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, supaya semua orang di rumah itu gampang membuatnya. Sekarang kan sudah banyak bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih. Tinggal beli aja kan? Iya, tinggal beli. Ya, karena kan kalau kita bahas investasi nih, Granny sebetulnya kan investasi itu banyak banget jenisnya. Iya. Nah, sebetulnya kita informasi untuk di Kopnus Pos ini sendiri pun kita ada banyak banget produk. Salah satunya investasi, kalau orang lain mungkin dikenal dengan deposito. Iya. Tapi kita juga ada produknya yang bernama simpanan berjangka. Simpanan berjangka. Ya, yang bunganya hingga sampai 9,25%. Gitu. Dan tabungannya pun ada. Kalau tabungan kita panggilannya simpanan harian gitu loh. Gitu. Jadi mungkin nanti Granny boleh coba-coba lah untuk berinvestasi di sini. Mengubah pikiran dulu, nanti bagaimana mewujudkannya. Ya. Karena sesuatu pasti sesuatu yang menguntungkan. Ini aku senang makan ya, semuanya makan ya. Ya. Silakan seperti Granny, itu. ini kan perkembangan di Indonesia ini masakan dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada perbedaan nggak sih? Tetap sama, bumbu-bumbunya tetap sama. Cuman sekarang lebih banyak kemudahan. Kemudahan dalam arti apa? Kita dapat membelinya di supermarket, kita dapat membelinya mungkin di toko sebelah, di mana-mana sudah banyak. Jadi apapun yang kita akan buat, bahan itu sudah ada. Cuman dengan kita harus niat dengan rasa cinta itu. Kalau kita dengan rasa cinta kita mendapatkan bahan-bahan, akan terwujud sajian yang menggoda selera. Balik lagi, kalau kita membuatnya dengan rasa cinta, akan terciptalah makanan yang menggoda selera. Iya. Itu kuncinya, 3 prinsip yang selalu Granny pakai ya? Iya, pasti itu, pasti. Anak-anak selalu kan, kamu pun sekolah di luar negeri, kamu kangen makanan mamamu kan? Betul. Kadang-kadang kamu cari restoran Indonesia, mana itu restoran Indonesia? Iya, di mana-mana pun sekarang sudah banyak restoran Indonesia. Iya. Seperti itu. Betul, Granny kalau aku perhatiin kan ini penampilannya presentasinya bagus banget ya, maksudnya jadi menggugah selera, tadi kita bahas lagi. Nah sebetulnya yang Granny lebih pentingkan itu
penampilan presentasi makanannya atau rasanya? Biasanya Granny lebih milih yang mana? Bersamaan presentasi makanannya juga kualitas dari makanannya. Kamu nata bagus cantik dimakan terus nggak enak. Misalnya dimakan nggak ada rasanya, orang juga nggak mau kembali, iya kan? Kalau kamu semuanya ini pasti akan bersih. Orang makannya bersih, kita akan senang karena apa? Enak. Seperti itu. Enak ya kan? Dan penampilannya juga bagus. Tapi kan kalau aku boleh bilang di beberapa tempat kayak di pedagang kaki lima, mereka yang tidak terlalu mengutamakan penampilan kan. Tapi pada saat jangan salah kamu bilang seperti itu. Kaki lima penampilannya adalah wow, begitu dia mengeluarkan itu sudah mengundang kita untuk mencicipi. Karena aromanya yang enak. Betul. Nah, apalagi kalau kaki lima kan masaknya juga deket kita kan, itu udah langsung kecium langsung ya. Otomatis itu akan menggoda selera. Betul. Nah, satu lagi nih, ini kan penampilan nih, balik lagi. Kebiasaan sekarang nih, apalagi anak muda zaman sekarang, pada saat mereka kayaknya contohnya mereka pesan makanan nih di sebuah restoran. Dan restoran kan sekarang udah bagus banget buat untuk foto segala macam. Mereka tuh biasanya sebelum mereka makan, yang mereka lakukan adalah foto dulu kirim ke teman-temannya. Gue lagi di sini, gue lagi di sini. Pinter aja ya tiap hari jalan-jalan. Temen yang berpikir lain, duitnya banyak banget ya tiap gitu hari. Ya. Iya seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa, sah-sah aja kan. Sah-sah aja, iya. Kalau misalkan menggunakan uang mereka ya nggak apa-apa. Tapi itu balik lagi Granny, kalau misalkan penampilannya menarik tapi ternyata rasanya nggak enak, kan ada juga kan banyak selama ini. Kembali lagi, kamu akan datang sana cuma sekali, habis itu tidak pernah mampir lagi. Mungkin menoleh pun juga tidak, seperti itu. Betul. Ya. Jadi pedagang pun dia terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah sekarang pedagang pun dia menciptakan semua yang menarik. Sekarang untuk yang melayani pun akan bersih, bajunya bagus, supaya kita senang melihatnya. Betul. Iya kan? Nah, kita nggak usah, kita staf di sini saja yang bagian makanan. Tadi kita lihat yang bagian makan nganter minuman, begitu bagusnya dia menyajikannya. Itu karena sudah ada di dalam hatinya. Ini baru minuman, lain-lainnya pasti akan lebih bagus. Pasti si Mas yang tadi nganterin minuman ini dia memberikannya dengan rasa cinta juga. Rasa cinta, kalau enggak dia nggak akan ngirim minuman ini dengan bagus ya. Terima kasih loh Mas. Granny selalu sambil makan ya Granny ya. Iya. Granny, sekarang kan perkembangan chef terutama di Indonesia menurut Granny seperti apa sih? Oh iya, sekarang ini setiap orang yang ingin berkarya di bidang makanan atau kuliner, maka dia akan serius mempelajarinya. Karena saingan sangat banyak, banyak yang ingin menjadi terkenal karena makanan itu. Jadi mereka harus serius, harus benar-benar enak. Dan mungkin yang punya show di TV bisa menyajikan yang enak-enak juga, karena itu akan menjadi contoh. Betul. Ya. Kalau ngomongin saingan nih, tadi kan Granny bilang kan saingan. Kita saingan itu sebetulnya nggak ada, hanya orang lain membuat gitu. Menganggap itu sebagai saingan. Iya. Lalu kayak chef-chef di Indonesia kan banyak banget nih. Iya. Yang Granny ingat atau yang Granny kenal siapa nih kira-kira? Chef yang ada di Indonesia, yang muda-muda. Yang muda-muda? Iya. Wah banyak sekali ya. Coba siapa yang paling atau favorit siapa? Itu kalau teman yang seumur ada namanya Henry Bloom, itu ketua asosiasi, itu bagus. Banyak sekali. Ada juga Handri, itu eksekutif chef di Lipo Group. Nah seperti itu. Semua banyak kan teman-teman memang yang chef Ute, ketua ICA DKI. Nah itu mereka punya pengetahuan. Itu menganggap mereka itu sebagai saingan nggak kalau menurut Granny? Tidak, sebagai teman. Di situ kita saling belajar. Bukan saingan. Ngapain saingan? Iya kan? Iya sih, karena kan ya mungkin Granny juga kan udah lama banget berkecimpung di di dunia kuliner gitu kan. Jadi udah terbiasa dengan ketemu orang-orang ini yang punya profesi yang sama juga. Jadi menganggap mereka sebagai teman ya. Kita saling belajar. Saya belajar dan tidak hanya dengan mereka, dengan pedagang pinggir jalan pun saya belajar. Bagaimana orang gorengan itu niriskan itu. Saya belajar juga dari mereka bagaimana sampai bagus seperti itu. Tukang tempe goreng, tukang tahu goreng seperti itu. Mereka punya ilmu sendiri yang tidak tertulis tapi bisa ditularkan pada orang lain. Ya. Granny,
Nih, mungkin teman-teman sahabat Coopers yang punya cita-cita ingin menjadi seorang chef. Ya. Boleh dong bagi-bagi tips buat mereka. Nah, kalau Hal ingin pertama, menjadi iya. chef, itu pertama sudah ada hati yang memang senang bergerak di bidang makanan. Melangkah ke situ. Kemudian kalau mempunyai biaya, bisa sekolah di bagian produksi makanan. Seperti itu, maka ilmunya akan bertambah. Lebih bagus lagi nanti punya duit, bisa training di luar negeri, bisa sekolah di luar negeri untuk bidang boga lainnya. Otomatis itu, kita nggak bisa paksa, otomatis akan jalan sendiri. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi mungkin harus terbiasa juga mulai dari sekarang mencoba untuk masuk dulu ke dapur. Iya. Karena mungkin kan kayak saya mungkin atau siapapun di sini, sebetulnya siapapun tadi kan kita udah bahas kan. Iya. Bisa menjadi seorang bukan juru masak tapi bisa memasak. Iya. Gitu. Yang penting tempat memasak itu nyaman. Kita melangkah itu ke tempat yang enak. Dapur kita bersih, rapi semuanya, lemari es rapi, tidak kayak buang sampah semua, tidak, semuanya rapi, dan tidak ada Miki yang suka jalan-jalan. Itu dia, karena Miki itu cerdik Miki ya? Ya Miki cerdik sekali, dia ada lubang sedikit sudah dia lewat, gitu. Iya, kebayang sih, mereka kan si Miki itu senang banget kalau ada bau makanan dia datang. Yang kotor ya. Iya. Bukan jangan mengatakan kotor, bukan. Tapi, ada makanan. Oh iya. Iya, betul, bukan kotor, betul. dia cari yang bersih juga. Tapi kan tempatnya harus bebas dari kotor dong. Sebelum kita masak. Iya, jangan ada kotoran. Tempat sampah ada, yang basah, yang kering itu sudah ada semua. Otomatis itu. Sekarang anak zaman sekarang udah pinter-pinter semuanya. Betul. Granny pernah ini nggak sih terakhir ikut apa namanya kayak kan banyak banget nih ajang-ajang pemilihan chef gitu. Berarti masih suka jadi juri gitu nggak sih? Oh jadi juri sering. Nah biasanya kalau pada satu ajang pemilihan apa chef ya, biasanya yang akan menjadi pemenang itu biasanya yang seperti apa? Yang akan jadi pemenang itu adalah bahwa pertama adalah sajian yang dibuat tuh bagus. Bagus, menggoda selera. Ukuran bahan-bahannya oke, misalnya ada tahu, ada ini segala macam. Kemudian apalagi bersih, dan pada waktu interview dia akan menjawab dengan tegas seperti itu. Jadi tidak hanya penampilan tapi juga rasanya juga diperhatikan ya? Oh iya, berarti Granny icip-icip juga dong setiap peserta? Iya, icip-icip harus diicip, ada 30 makanan kita icip-icip. Ingat, icip-icip itu bukan makan. Icip-icip itu hanya sekedarnya. Nyobain? Sedikit, ya. Iya, icip-icip. Akhirnya ini enak banget nih, nanti aku wajib coba nih. Iya, bikin di rumah ya. Pasti, ini gampang banget caranya. Iya. Dan nanti aku coba dengan versi yang lain bakalan, oh ya enggak ya ini yang telur asin ini aku bakalan coba pakai udang dan pakai ayam. Mewah, enak sekali. Sangat menggoda selera. Oke Granny, ada lagi nggak yang ingin Granny sampaikan untuk? Saya hanya ingin menyampaikan untuk kaum muda, bila ingin menjadi seorang eksekutif chef, apapun yang pakar bidang boga, pelajari dengan benar, masukkan semua kemari, sering-sering latihan, maka akan menjadi semuanya istimewa. Masaklah untuk siapa saja, seperti itu. Ingat, bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Mudah bukan? Mudah bukan? Gini tangan, gini. Gimana ya? Mudah bukan membuatnya? Mudah bukan membuatnya. Iya. Oke, Granny terima kasih banyak. Terima kasih. Berarti Granny tidak akan gantung panci. Ya. Itu sebuah kebetulan. Pada waktu itu saya selesai masak. Saya nyuci kan, habis selesai masak kan nyuci. Saya gantung cucu saya iseng di foto. Nyebarlah kemana, ya? Rame sekali. Padahal saya memang betul-betul mencuci. Kamu pun kalau habis masak, kamu harus mencuci peralatan yang kamu pakai. Jangan kamu ribut, si Min mana ya, si Jok mana ya, gitu. Jangan. Usahakan kamu bisa menyelesaikannya sendiri, seperti itu. Oke? Siap. Oke. Baik, Granny matur suwun, terima kasih banyak buat waktunya. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan pastinya nih tayangan ini pasti akan sedikit mengobati rasa kangen teman-teman yang dari zaman dulu mengikuti Granny, apalagi waktu di acara televisi itu ya. Iya, zaman dulu. Siap. Terima kasih Granny. Terima kasih, matur nuwun. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin dekat Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua pertemuan keluarga menjadi sebuah pertemuan yang menyenangkan.
Minal aidin wal faizin. Oke, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Ini aku izin dulu pamit ke teman-teman ya, sahabat Coopers. Sahabat-sahabatku. Coopers. Terima kasih banyak ya. Insya Allah saya bisa datang lagi. Dan juga teman-temanku yang merekam semuanya. I love you. Oke, itu dia sahabat Coopers, bincang-bincang saya. Dan tadi kita sempat masak 2 menu makanan yang luar biasa. Dan semuanya gampang banget, kalian bisa mencobanya dimanapun semua kalian berada. Dan satu hal yang paling penting adalah terus support podcast kita kali ini dengan cara subscribe, komen, like, dan juga share. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Bye.